Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jumpa lagi nih dengan saya Fahmi Wahyudi. Ha, jangan kaget ya, udah beda dong. 2 minggu nggak nongol di YouTube, beda lah. Iyalah, sombong amat. Canda guys. Oke, perihal tentang apa namanya breeding ikan cupang giant. Sumpah ini tuh banyak banget yang nanya, banyak banget yang nanya, tapi aku tuh bingung jawabnya gitu loh. Maksudnya bukan nggak bisa jawab, bukan, pertanyaannya itu sebenarnya udah dijawab dan sudah ada di channel YouTube. Cuma memang mungkin ya namanya manusia, terkadang daya tangkapnya itu ada yang cepat ada yang lambat. Ada juga yang nanya doang tapi kagak mau dipraktekin. Nah itu tuh PA itu. Oke, pokoknya gini deh. Saya kupas tuntas di sini. Kita sharing bareng-bareng dan ingat jangan pernah ada yang merasa digurui. Oke? Kita belajar bareng. Jangan pernah ada yang merasa digurui, apalagi menggurui. Jangan ya. Menggurui jangan. Merasa digurui juga jangan. Oke? Paham guys? Oke. Sebelum kita mulai, saya mau ngucapin ribuan banyak terima kasih atas semua dukungan, support, makin banyak nambah subscribernya, kemudian banyak yang komen, terus kalau upload banyak yang nonton, itu terima kasih. Itu adalah suatu kebanggaan dari apa namanya saya pribadi, karena berarti video-video yang saya buat adalah menarik dan bermanfaat. Ha. Oke, kita mulai aja deh, jangan lama-lama ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya klasik tapi harus dijawab, karena kalau nggak dijawab jam 4 pagi bro masih ditelepon kita. Bener, saya jam 4 pagi masih ditelepon orang nanya ini apa, bang ceweknya udah diangkat nih bang, terus gimana lagi ya. Jam 4 subuh bro. Tapi nggak apa-apa, itu seni, itulah suka dukanya. Kita berani bikin konten ya harus tanggung resiko dong. Ditanya, kemudian dikomplain, kemudian dinyinyirin, dinyinyirin. Gitu lah pokoknya. Udah, ayo langsung aja. Ini saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu karena memang terlalu banyak, dan saya coba konsep pertanyaan-pertanyaan yang sama. Misalkan 10 orang nanya ternyata pertanyaan sama, jadi saya ambil satu aja. Contohnya, pertanyaan yang pertama, ini datangnya dari Ragil Ramadan. Ragil Ramadan ya. Di sini dia nanya, Bang, gimana sih rawat cupang giant dan apa makanannya? Ditunggu jawabannya. Maaf pemula katanya. Oke, langsung kita jawab guys. Jadi mau giant ataupun plakat, semua perawatannya sama. Oke, mau giant mau plakat itu perawatannya sama. Paginya makan kutu air. Kalau yang saya gunakan, paginya makan kutu air. Terus sorenya makan cacing sutra. Pasti kalau udah ngomong makan, fungsinya apa aja sih bang? Kan gitu dong, ya kan? Fungsinya, oke, pelan-pelan kita bahas. Saya pakai ini dulu biar enak. Biar kayak orang bener. Yeah. Cek cek, 1 2 3 di Bogor. Ya. Oke. Gimana sih rawat cupang giant dan apa makanannya? Ditunggu jawabannya. Maaf pemula. Perawatannya semua sama. Makan pagi dan sore. Terus boleh gak 3 kali? Silakan. Kapan waktunya? Bebas. Yang penting jedanya nggak terlalu dekat. Terus berapa banyak kasih makan? Secukupnya, tidak terlalu banyak. Karena terlalu banyak makan akan mengakibatkan semakin cepat ikan itu sakit. White spot lah, sisik nanas lah, dan lain sebagainya lah. Macem. Kayak begitu. Nah terus eh dikuras dalam wadah akuarium itu 3 hari sekali. Minimal banget tuh apa ya, semalas-malasnya deh, semalas-malasnya maksimalnya gitu ya, seminggu 2 kali. Duh, semales-malesnya seminggu 2 kali, silakan atur sendiri waktunya. Nah terus sore makan kutu air, kenapa? Pagi makan kutu air, sorenya makan cacing, kenapa? Karena kutu air ini fungsinya untuk membantu proses mutasi warna. Pigmen warnanya itu sangat besar.
yang ada di kandungan kutu air tersebut. Makanya cocok banget buat burayak biar cepat mutasi, kasih makan kutu air. Kalau ikan dewasa juga bisa. Terus sore kenapa harus makan cacing sutra? Kenapa? Karena cacing sutra ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi sangat cocok buat si ikannya untuk bisa jauh lebih besar dalam waktu yang agak sedikit cepat. Contohnya yang seharusnya normal makan kutu air selama 2 bulan itu BO-nya misalnya dari 0 sampai 2 bulan itu bisa jadi 1,5. Nah, tapi kalau dibantu sama cacing itu juga bisa sampai 2 cm lebih atau 2 cm setengah. Body only ya. Nah, terus kapan burayak giant bisa makan cacing gitu loh. Nah, burayak giant ini bisa makan cacing yang amannya, saya rekomen banget, yang amannya saya sarankan di usia 1 bulan, yang aman ya. Kenapa yang aman? Karena cacing itu kan beda banget sama kutu air ya. Jadi dia proteinnya tinggi. Kalau kita terlalu banyak kasih ke si burayak, saya khawatir banget nih. Dia akan mengalami yang namanya kekenyangan. Jadi perutnya terlalu besar, akhirnya nanti kena sisik nanas. Apalagi di kolam, brother. Kalau satu sakit itu nyebarnya cepet banget. Semua akan ikut sakit. Kayak gitu sih. Jadi kasih makan cacingnya nanti kalau udah 1 bulan. Itu pun sedikit aja. Mungkin dalam satu kolam yang isinya 500 ekor giant burayak atau burayak giant, itu mungkin apa ya, seujung gitulah, secomot udah kasih kasih dalam satu kolam itu udah cukup gitu loh. Jadi saya simpulkan burayak giant bisa makan cacing sutra dalam usia amannya 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, dari 0 sampai 1 bulan makannya apa bang? Makannya kutu air, kemudian artemia juga bisa, atau infusuria juga bisa. Kutu air disaring, ambil yang halus-halusnya juga bisa. Untuk usia burayak tuh yang masih baru menetas 3 hari, 4 hari, 7 hari, itu kan rentan batu masih tuh. Nah, kasihlah kutu air, disaring kutu airnya itu, atau infusoria lah, kayak gitu. Pokoknya jangan kasih pakan-pakan yang berat dulu ya. Itu. Nah, kalau di wadah apa namanya ember, tadi kan pertanyakan perawatannya. Kalau di wadah ember, maka nggak perlu dikuras, brother. Jadi cukuplah ditambah-tambah air. Misalnya seminggu 2 kali ditambah air, karena kan kalau panas kan air akan menyusut di ember. Ditambah airnya, jadi nggak perlu dikuras. Loh, kalau ditambah nanti luber bang, nggak akan luber karena kan contoh ini ember nih. Misalkan ini ember, di bagian atasnya ini kita bolongin. Jadi kalau kita tambahkan air, maka air akan keluar dari lubang-lubang tersebut dan gak akan penuh. Kayak gitu brother maksudnya. Ya, kayak gitu. Dari Yusril Maulana. Proses breednya berlangsung selama berapa lama Mas Fahmi? Dan pengangkatan si female-nya mohon dijawab ya. Oh, dia nanya. Jadi kawin ini durasinya berapa lama? Terus si ceweknya kapan waktu yang tepat ketika harus diangkat gitu loh ya kan. Oke, proses breeding nih saya kasih apa namanya simulasinya seperti ini. Misalnya kita pagi menjodohkan, kita jantur ya kan. Taruhlah setengah jam gitu loh, atau paling lamanya setengah hari. Selesai jam 12 siang kita gabungkan ya kan. Nah, biasanya besok pagi itu buihnya udah banyak. Buih yang ada di permukaan air bagian atas tuh, itu busanya orang bilang ya. Buihnya sudah banyak, busanya sudah banyak. Nah, nanti dia akan melakukan proses kawin atau breeding. Jadi dia tuh melipat antara si jantan dan si female, akan saling melipat. Nah, ini namanya pemerasan telur ya kan. Telurnya diperas. Nah, ketika telur itu sudah keluar dari perut si betina, kan jatuh ke bawah tuh, jatuh ke bawah. Nah, setelah udah keluar sekiranya kayaknya udah cukup banyak nih si female mengeluarkan telurnya gitu loh. Maka buru-buru itu female kita angkat. Kapan bang? Tadi kan zuhur siang ya, taruhlah zuhur ya kan, jam 12 siang. Jam 12 siang dia udah banyak buih dan udah melakukan proses pemerasan telur, ya kan? Nah, itu asar atau maghribnya atau jam 3 sore atau jam 6 sore udah bisa diangkat kalau si female-nya sekiranya itu sudah mengeluarkan telur yang banyak. Jadi telurnya udah maksimal nih keluar nih. Wah, telurnya udah banyak nih. Udah.
Begitu telur udah banyak, nanti kan dirawat tuh, diambilin sama si jantan ke atas, dari bawah ke atas, ditaruh di buhinya. Nah, sekiranya selesai, ya udah angkat aja itu si female-nya, gitu loh. Terus kalau seandainya nggak diangkat, boleh bang. Sebenarnya bisa, cuma rentan, bahaya. Nanti takutnya akan makan telur, gitu loh. Jadi mendingan diangkat si female-nya, biar nih si jantan merawat. Biarkan si female istirahat. Nah, pasti ada kelanjutan nih, bang. Nah, apa namanya, si female-nya bisa dikawin lagi gak? Bisa. Kapan jedanya? Paling cepat 2 minggu. Biar aman lah. 2 minggu kasih full jentik nyamuk. Fungsinya apa? Jentik nyamuk itu berfungsi untuk mempercepat full egg ya. Mempercepat penambahan telur yang ada di perut si female-nya, si cewekannya. Jadi 2 minggu kasih jentik nyamuk tuh. Itu cepat nanti full egg lagi, bisa dipakai lagi, bisa dikawinkan lagi ya kan. Nah, setelah si male-nya merawat, ya kan, biarkan tunggu dia sampai menetas. Nanti kita bisa lihat prosesnya kalau memang mengkawinkannya di wadah akuarium. Tapi kalau kawininnya di wadah ember atau baskom agak sulit melihatnya. Terus bagus mana bang? Wadah akuarium atau wadah baskom atau ember untuk kawinin? Terserah. Kalau saya sih pakainya akuarium. Karena kenapa, saya pengen mantau aja kira-kira ini dia makan telur atau enggak. Kayak gitu sih. Ada plus minusnya aja. Pokoknya bebas kalau wadah mah ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Dari siapa nih? Agak-agak nggak jelas nih. Adit Permana. Oh ya, Adit Permana. Bang, minta tips buat nanganin ikan yang kena white spot dong, Bang. Nah, Bang Adit, sebenarnya pertanyaannya ini sudah ada jawabannya di channel YouTube saya. Itu tinggal dicari judulnya tips perawatan ikan sakit. Nah, nggak apa-apa tapi saya tetap ulas lagi. Jadi gini, kalau ikan sakit kena white spot, kalau belum parah ya, kalau belum parah, sebenarnya nggak perlu pakai obat. Kalau belum parah, itu pakai daun ketapang, sangat pekat. Jadi ketapangnya udah pekat, airnya udah pekat, udah hitam gitu ya, udah coklat, udah kayak teh gitu ya. Terus dikasih garam. Lalu dimasukkan dalam satu wadah. Misalkan anggaplah ini wadah toples ya. Toples seumpama ini tingginya itu dia apa namanya 20 cm. Itu cukup airnya kita isi 10 cm aja, ya kan, setengahnya. Atau lebih dikit nggak apa-apa. Masukkan ikannya, terus disekat kanan kiri gitu loh. Nah, ini ikan puasa dulu. Nggak dikasih makan 2 sampai 3 hari. Biar diamkan aja dulu dia. Jangan dikasih makan, kenapa? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di perutnya. Jadi biarkan dia bersih dulu. Ya kan, ibarat kata puasa. Karena memang puasa itu sehat gitu loh ya. Jadi membersihkan, dibiarkan dulu kotoran yang ada dalam perutnya. Biar dia jangan kasih makan. Sampai berapa lama? Sampai sekiranya dia ini sudah mulai agresif lagi di dalam wadah tersebut. Jadi ini kita anggaplah wadah karantina. Kayak gitu, itu simpel sederhana. Nah, kalau sekiranya tuh white spotnya tuh udah sedikit agak parah, bolehlah kasih obat gitulah, seperti Lukastop, AOG, atau enggak Melavix gitu ya. Itu bisa. Yang penting jangan terlalu parah. Tapi kalau seandainya udah ditanganin semua masih mati, ya itu udah ajal. Ya, yang penting kita udah ada apa namanya, ikhtiarnya. Kita sudah mencoba gimana ini biar nggak mati. Kita usahain gitu loh. Yang penting kayak gitu sih. Oke. Dari Muhammad Maesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah masuk ember pembesaran, air diganti berapa kali seminggu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, Bang Muhammad Maesa, tadi sudah saya katakan bahwa ketika ikan sudah di dalam ember pembesaran, terkhusus giant, nggak usah dikuras. Biarkan seminggu itu ditambahkan air sekali atau 2 kali. Karena ketika ditaruh di outdoor, di lapangan, atau di kebun gitu, dia kena matahari, otomatis air yang ada di dalam ember berkurang. Makanya kita tambah, biar kenapa? Biar airnya baru lagi. Jadi pH-nya berubah lagi. Jadi ikan tuh nggak kaget yang tadinya airnya normal tiba-tiba surut gitu loh. Jadi nggak usah dikuras. Nanti ngurasnya kalau udah panen aja. Udah panen baru kita kuras bersih-bersih gitu. Lanjut. Pertanyaan dari siapa nih namanya ini? Oh, Akil Ahad. Bang, tolong terangin. Oh, mungkin gelap nggak ada lampunya. Akil Ahad. Bang, tolong terangin rumusan F1 sampai F4 dong. Kalau nggak bikin vlognya. Nah, ini nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya berpendidikan banget nih. Jadi gini,
Apa sih F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F gitu. Itu adalah rumusan apa namanya rangkaian silsilah atau keturunan-keturunan. Jadi gini, P1 kawin dengan P2 menghasilkan anak, namanya itu F1 tuh si anak, ya kan? Si anak itu F1, ya kan? Anggaplah itu bapak kita, ya kan? Berarti itu dari kakek kita. Nah, bapak kita kawin lagi punya anak, anaknya kita nih, itu kita berarti F2 dan seterusnya seperti itu tuh pada rangkaiannya, rumusannya terus turun 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 gitu. Nah, kalau untuk apa namanya proses perkawinannya, F1 ketemu F berapa, F2 ketemu F berapa gitu, itu semua tergantung apa yang dituju. Misalnya seperti ini, di F1 pertama kali kawin baru dapat badan nih, misalnya belum ada warnanya, gede mah gede nih kan giant ya kan, 6 cm 7 cm tapi selo warnanya atau fancy doang, belum ada warna, maka butuh proses namanya crossing, ya kan. Jadi ini kita butuh gen-gen ikan yang warnanya udah full color. Nah, maka di crossing sama full color. Bisa dari saudaranya, misalnya dari si kakeknya dulu, dari F2 misalkan kawinin ke kakeknya nih, di P1 nih ya kan, warnanya udah matang. Nah, itu bisa di crossing, dirubah. Terus F1 nanti bisa juga ke F4-nya. Kenapa? Karena tergantung yang dibutuhin. Misalnya kalau badannya udah dapet di F1, terus di F2 kawin punya anak jadi F2, warnanya dapet nih misalnya. F2 badan warna udah dapet, F1 itu badan, F2 itu warna udah dapet misalnya. Ya, ini contoh, ini contoh. Nah, terus pengen dapet bentuk ekor yang enak, ya tinggal di crossing aja. Nanti cari dari anakan-anakan tersebut yang ekornya itu sekiranya pantas, minimal 180 derajat. Itu kita kejar. Ingat, antara si cewek dan si laki, antara si male dan female, jangan ditabrakkan ekor besar ketemu ekor besar. Kenapa? Karena yang sering terjadi itu ceweknya ekornya big tail, yang laki big tail juga. Maka akhirnya anaknya jadinya melipat. Jadi ekornya itu ngelipat, begitu main wah nggak kencang gitu loh. Kalau orang bilang kagak ngecek, kagak ngesek gitu loh. Gitu, bukan ceklos, bukan, tapi nggak gitu loh. Jadi gimana ya gitu ya, melipat karena tulangnya kebanyakan gitu. Makanya hati-hati sama proses crossing. Jangan pernah lakukan kalau kita belum tahu dasarnya dulu, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan dari mana, siapa nih? Wolf Rider. Bang, tanya, saya nyoba ternak giant ini memasuki 3,5 bulan. Badannya cenderung lebih tidak panjang, lebar tidak panjang. Oke, lebar tidak panjang berarti tebal ya, tebal. Kira-kira bisa memanjang nggak bang? Lalu male giant cenderung istirahat di dasar. Kira-kira perawatan biar fit lagi bagaimana ya bang? Nah, itu yang sakit udah kita jawab tadi ya. Tinggal apa namanya dipraktekkan. Nah, ini tinggal yang badannya biar panjang. Nah, kalau di 3,5 bulan, usianya 3,5 bulan, tapi ini ikan badannya baru tebal doang, belum panjang ya kan. Berarti kan ini masih short body ya kan, masih genom, mungkin baru satu kali proses kawin. Makanya di crossing sama dari anaknya yang udah long body, pasti salah satunya ada ya kan, atau di mix lagi dari gen yang lain gitu loh, ambil dari luar. Itu bisa. Gimana caranya bang? Ya beli, misalkan beli sama orang nih, beli indukan giant yang bodinya lonjong, panjang, long body gitu loh ya kan. Kawin ini sama punya kita nih, karena mungkin yang kita pertahankan ini di gen kita adalah warnanya misalnya. Bisa kayak gitu di crossing. Jadi semua ada tahapannya, nggak asal kawin jadi jual, asal kawin jadi jual. Nggak kayak gitu brother. Ada prosesnya kalau pengen ada kualitas ya. Yang namanya cewek dan laki ketika kita kawinkan maka ada anaknya, betul. Itu mah udah sunatullah ya kan. Cuma yang kita pertanyakan adalah kualitasnya mana gitu loh ya kan. Kayak gitu brother ya. Nah, terus ada lagi nih. Hanafi Ardiansa. Bang, mau tanya, mutasinya Giant saya bukannya tambah galaksinya. Kok malah kurang? Apa kurang pekat ketapangnya apa gimana? Nah, ini nih.
Hati-hati teman-teman untuk Om Hanapi Ardiansyah. Jadi gini, apa namanya, kita punya ikan misalkan warnanya galaksi. Nah, semakin besar bukannya makin pekat, warnanya malah pudar misalnya seperti itu. Nah, itu bukan dari daun ketapang. Daun ketapang mah udah bener. Daun ketapang tuh khasiatnya banyak, mencegah bakteri, membantu pigmen mutasi warna, kemudian perawatan ikan sakit, menstabilkan pH air. Itu banyak banget fungsi daun ketapang ya. Dan kenapa kalau Bang Abang ini apa namanya Bang Hanafi punya ikan galaksi semakin tambah usianya malah pudar. Itu adalah genetik, Om. Bukan dari daun ketapangnya. Mau sepekat apapun, kalau genetiknya tidak kuat di warna, ya nggak akan bisa. Tetap aja semakin bertambah usia akan pudar dia. Jadi semuanya tergantung gen ya. Lagi-lagi itu adalah gen. Oke, ke situ lagi ya. Terus dari Rahmadi Surya. Bro, kalau Giant dikasih makan cacing tanah bagus gaya? Oh, jangan. Masa cacing tanah emang lele? Ya, jangan kasih cacing tanah. Bang, kalau cupang Giant mel usia 3 bulan BW4 apa udah bisa dikawinkan? Nah, jadi kalau di ikan cupang ini terus di Giant, kalau titik amannya itu kawin di usia yang cukup yang matang ya, misalnya 5 bulan, 6 bulan itu oke banget buat kawin ya. Ukuran dari 5 cm, kemudian 5,5, 6 cm ya kan. Itu enak apa namanya? Proporsional ya. Nah, kalau kawin di usia 4 bulan masih 4 cm atau 4,5 bisa gak bang? Atau kebalikannya, kawinnya di 7 bulan gitu yang udah 6 cm 7 cm gitu loh, kira-kira bisa gak bang? Nah itu semuanya ada plus minusnya. Contohnya seperti ini. Kalau kawin di usia muda di 4 bulan sampai 4,5 bulan itu bisa brother, karena kan setiap breeder itu, setiap petani ada yang dituju. Misalkan gue harus cepet kawin ikan ini lagi karena gue lagi kejar warna, atau karena gue lagi kejar mentalnya, performancenya, atau gue lagi kejar badan, atau gue lagi kejar ekor, bla 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 bla, misalnya kayak begitu. Makanya ada proses yang namanya inbreed ya, di waktunya itu berdekatan, agak deket. Nah, jadi ada ke minusnya, yaitu satu, kalau kawin di usia 4 bulan di ukuran 4 cm, 4,5 cm, atau 3 bulan lah, 3 bulan setengah misalnya udah 4,5. Nah, si anaknya ini akan memiliki daya tahan tubuh yang lemah gitu loh. Contoh seumpamanya, misal dia punya anak dalam satu kolam 500 ekor nih misalnya. Nah, karena dia kawin di usia muda atau di usia dini, maka yang bertahan hidup sampai dewasa mungkin cuma 300 ekor atau 200 ekor. Itu minusnya. Nah, kalau kawin di usia yang matang tadi, yang 5 bulan, 6 bulan, di 5 cm up gitu ya. Nah, itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Itu aja sih perbedaannya ya. Lagi-lagi semuanya tergantung kondisinya. Karena memang setiap petani ada aja yang dikerjain, ada aja yang dituju. Makanya dikawinkanlah itu ikan-ikan yang masih BO 4 cm ya kan, atau 3 bulan setengah gitu. Bisa. Nggak ada kata yang nggak bisa, bisa. Ikan cupang giant itu bisa kawin 3 bulan setengah, 4 bulan setengah udah bisa kawin dan siap kawin. Tapi semua ada plus minusnya. Jadi terserah teman-teman, apa namanya, kembali ke teman-teman lagi, punya tujuan apa mau ngawinin ikan cupang di usia muda gitu loh. Terus kalau abang ngawinnya gimana? Sama, kita 3,5 cm malah udah dikawinin tuh cupang, atau 4 cm. Kenapa? Satu, ada yang kita tuju, entah itu warnanya, entah itu badannya, dan juga kan apa namanya, mempercepat gitu loh, mempercepat waktu supaya ikan-ikan yang lagi kita fokusin itu genetiknya nggak kemana-mana, nggak berantakan gitu loh, nggak rusak lagi kayak gitu. Makanya dipercepat proses perkawinannya. Ada lagi Rizky Apriansa. Bang, kalau Giant udah warnanya ngeblok, apakah harus dipindahkan ke akuarium atau di ember? Tapi saya pengen size-nya nambah lagi. Nah, kalau warnanya udah full, kalau emang pengen gede lagi, Om Rizky Apriansa, silakan biarkan saja di ember. Misalkan kan kalau umumnya orang membesarkan di ember itu durasinya 1 sampai 2 bulan. Ya, Om Rizky ini bisa aja 3 bulan di ember. Kalau pengen besar, jadi begitu waktunya diangkat tuh udah 6 cm kayak gitu ya. Jadi makin lama di ember nggak apa-apa, karena orang itu setelahnya beda-beda. Ada yang maunya senior, ada yang maunya junior gitu, beda-beda. Jadi nggak jadi masalah, yang penting mah tetap dirawat dengan baik. Dari mana lagi nih pertanyaannya nih ya? Dari Halik.
Kalau Giant dikasih makan jentik full, apakah badannya tetap bisa besar bang? Walaupun nggak pernah dikasih casut. Salah, saya ini salah, apa ya, salah persepsi, salah paham nih. Kalau jentik nyamuk itu fungsinya untuk memperkuat mental bagi si jantan. Tapi bagi si perempuan, si female-nya untuk menambah telur. Tuh kalau fungsi daripada jentik nyamuk ya. Terus kalau buat gedein badannya bang, gedein badannya itu pakai cacing sutra ya. Terus pakai kutu air juga bisa, cuma memang yang lebih proporsionalnya itu pakai cacing sutra karena proteinnya tinggi gitu loh. Jadi ada fungsinya ya. Kutu air fungsinya buat proses warna ya kan, pigmen warna. Artemia juga sama buat warna, infusoria juga sama, Daplia magna juga sama. Nah terus cacing sutra untuk badan ya, mempercepat penambahan badan. Nah terus cacing beku atau cacing darah atau bloodworm ya kan, BW itu untuk badan dan warna karena itu udah steril banget brother, itu makanya mahal harganya. Nah terus kalau jentik nyamuk itu buat si jantannya itu untuk mentalnya, biar mentalnya semakin oke, terutama di ikan-ikan kontes ya. Sama kalau buat si female itu untuk full egg ya, biar full telur gitu loh. Kalau telur asin bang, nah kalau telur asin buat yang miara aja ya, buat petaninya ya, lumayan tuh enak tuh asin-asin. Oke nih kalau kita bacain satu-satu kayaknya nggak akan selesai, jadi mendingan saya simpulkan aja. Saya simpulkan caranya begini. Dari mulai proses breeding sampai nanti ke penjualan. Jadi tadi kita udah simpulkan ya. Uh, Kawin di usia muda, plus minusnya sudah kita jawab. Kemudian wadahnya sudah kita jawab. Terus apa namanya F1, F2, F4 dan sebagainya dan seterusnya sudah kita jawab. Nah terus lagi saya pengen istilahnya ngasih poin-poin penting aja. Misalnya gini, bang kalau udah siap masuk ke akuarium itu ukurannya berapa? Kalau saya itu 4 cm aja udah saya masukin akuarium. Kenapa? Satu, karena memang full order dan juga kita pengen tahu mana nih ikan-ikan yang bisa dijadikan kontes. Jadi kita mencari bahan-bahan kontesnya dulu, kita pisah-pisah ini gitu loh. Nanti yang bukan kita tetap taruh toples, nanti ada harga jualnya yang lebih murah, kayak begitu sih. Jadi 4 cm itu udah bisa masukin akuarium ya. Nanti di akuarium kurasnya berapa kali? Dalam seminggu paling malesnya banget nih 2 kali lah bersihin ya. Karena kalau nggak diganti-ganti air tuh resiko sakitnya lebih cepat ya. Nah terus bang ikan di ember Giant gedenya berapa lama? 1 bulan 2 bulan itu udah oke. Embernya apa aja terserah, mau ember 25 kilo, mau ember yang di apa namanya disuka dipakai sama bangunan apa tukang bangunan ya itu terserah. Wadah pembesaran tuh apapun bisa, bahkan ember cucian pun juga bisa, terserah teman-teman. Efisiensinya seperti apa terserah. Untuk meminimalisir biar nggak makan tempat terlalu luas juga terserah mau pakai apa silahkan gitu loh. Bang kalau pakai toples bisa gak? Bisa pakai toples, cuma memang tempo waktunya aja yang agak lama. Misalnya ada selisih 1 bulan. Kalau di ember misalkan buat ngejar ke 4,5 cm itu sebulan misalnya, atau 5 cm itu cuma sebulan. Tapi kalau di toples itu bisa 2 bulan. Itu aja sih paling selisihnya. Nah terus kapan si jantan bisa siap kawin? Misalkan dari kolam udah dibesarkan, udah siap besar, itu masuk ke dalam akuarium ya. Misalnya anggaplah 4,5 cm. 4,5 cm, 4 cm udah siap kawin. Umurnya berapa? 3,5 bulan, 4 bulan itu siap kawin ya. Jadi cirinya yang paling enak itu ngawininnya adalah si jantannya sudah menghasilkan buih. Misal, ini ikan kalau habis dikuras, ntar nggak lama ada buihnya. Terus pindah tempat lagi, akuarium sebelahnya, nggak lama ada buihnya. Itu ikan ciri-ciri si jantan itu siap kawin, ya seperti itu. Nah, kalau si female, dia sudah full egg ya. Jadi ketika dijanturkan pun, antara si male yang sudah banyak buihnya di permukaan air sama si female yang sudah full egg, itu proses janturnya nggak akan lama. Dia juga proses kawinnya juga nggak akan lama. Dan insya Allah proses kawinnya itu akan memakan telur yang banyak kayak begitu. Nah terus sering banget lagi nih yang pertanyaan nih bang, kalau ukurannya berbeda baik si jantan dan betina bagaimana, bisa gak? Bisa, selisihnya misalkan seperti ini, si jantan 5 cm, si ceweknya 4 cm, bisa gak? Bisa. Terus misalkan si jantan 6 cm, si ceweknya 5 cm, bisa gak? Masih bisa. Terus yang paling enak kayak gimana bang? Yang paling enak sama-sama ukurannya sama-sama besar. Ini di Giant saya ngomongnya, di Giant ya.
Jadi misalkan ceweknya 5 cm, lakinya 5 cm, itu udah sangat proporsional. Tapi kalau seandainya di antara kedua jenis kelamin itu dia apa namanya tidak tidak memiliki kesamaan ukuran, ada selisih 5 mili misalnya. Misalkan yang satu 5 cm, yang satu 4 cm atau 4,5 bisa kawin. Kayak gitu. Nah, yang bahaya adalah ceweknya misalkan masih 4 cm, tapi si lakinya udah 7 cm atau 6,5 gitu loh, atau 5,5 up gitu loh. Itu udah kejauhan, brother. Kenapa kejauhan? Contohnya begini nih. Nah, ini kita anggap si apa? Si jantan nih. Ini misalkan si jantan. Kan panjang ya si jantan misalnya. Terus ini si female. Kan kekecilan nih. Nah, kalau perbandingannya jauh seperti ini, maka nanti proses melipatnya khawatir si telur ini yang ada di dalam perut female nggak keluar secara maksimal. Jadi keluarnya cuma sedikit. Nah, kalau keluarnya sedikit berarti yang akan menjadi burai pun juga sedikit harapannya. Kalau sudah sedikit, belum lagi nanti mati yang bertahan itu cuma berapa persen, akhirnya cuma sedikit yang bisa kita panen. Nah, makanya ya, tolong disesuaikan. Yang bagus itu ya ukurannya sama-sama 5 cm. Oh, oke. Sama-sama 4,5 cm. Oke banget. Atau sama-sama 6 cm silakan gitu. Tapi kalau sudah ada perbandingan jauh begini, itu ribet, brother, ya. Beda, ribet banget gitu loh. Makanya kalau bisa jangan terlalu jauh perbedaannya, ya minimal 5 mili gitulah. Antara 4,5 ke 5,5 atau ke 5 cm kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, terus berapa kali si jantan bisa dikawinkan dan si female? Kalau kita biasanya pakai maksimal 3 kali, minimal 2 kali. Itu aja sih kalau si betina kita pakainya. Selebihnya kita udah nggak pakai. Kenapa, Bang? Alasannya satu, faktor usianya udah bertambah, jadi agak performanya agak berkurang untuk proses kawinnya. Yang kedua juga terkadang kalau sudah 3-4 kali kawin itu genetiknya udah mulai lemah gitu ya, udah mulai nggak bagus gitu. Nah, kalau si jantan selama dia masih menghasilkan buih di atas permukaan air, masih beradaptasi terus sama air, jadi asal dipindahkan ke air baru buihnya banyak. Nah, itu berarti si jantan masih produktif untuk dikawinkan. Namanya juga jantan ya. Jangankan masih muda, udah aki-aki juga tetap aja masih tokcer ya gitulah. Namanya juga aki-aki ya. Oke, lanjut. Nah, terus Bang, cara kirim ikan keluar pulau itu gimana? Caranya adalah yang jelas sudah mempunyai surat karantina. Jadi enak kita nanti kalau ke Jaspernya. Surat karantinanya dapat dari mana? Kalau dulu mungkin datang ke balai karantina. Kalau sekarang biasanya sudah ada disediakan sama Jasper-Jasper yang ada. Silahkan nanti di cross check dulu. Nah, terus sebelum dikirim kalau keluar Pulau Jawa, usahakan ini ikan posisinya sudah puasa. Misalnya seperti ini. Teman-teman ada transaksi di hari Sabtu, ya kan? Ini ikan deal, otomatis hari Senin dikirim misalnya. Kalau Minggu nggak mungkin. Maka biar nanti ikan enak, Minggu dan hari Seninnya puasa dulu. Hari Minggu, hari Senin puasa. Nanti hari Selasa baru dikirim. Loh, kenapa Bang harus 2 hari gitu loh? Nah, kenapa saya bilang 2 hari? Karena kalau ke luar pulau itu kan agak lama di perjalanan. Khawatir ketika kita baru puasain sehari ternyata masih ada kotoran di perutnya. Terus dia mengeluarkan gitu loh, di dalam plastik gitu. Nah, itu rentan banget sama kematian, brother. Makanya jangan kita negative thinking dulu, positive thinking dulu lah, kita berusaha untuk husnuzon bahwa jangan-jangan gue salah cara nih, jadi salah trik gitu loh dalam proses pengiriman, akhirnya ikan mati gitu loh. Jangan dikit-dikit nyalain Jasper, jangan juga, brother. Jadi kita harus mawas diri juga lah, kita coba perhatikan kita salahnya di mananya nih gitu. Nah, terus kalau di masih lingkaran Pulau Jawa gitu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sehari aja udah cukup puasanya. Jadi karena nggak terlalu jauh gitu loh. Apalagi yang sehari sampai itu nggak akan jauh, Jabodetabek misalnya, udah kirim aja Jabodetabek mah. Bahkan kadang mungkin nggak puasa juga masih bisa. Misalnya pagi masih makan, besok pagi mau dikirim juga gitu, berarti ya udah sore terakhir makan, besok pagi udah nggak makan, paling kayak gitu. Jadi tips mempuasakan ikan sebelum dikirim adalah menurut saya pribadi penting. Terserah kalau teman-teman. Pokoknya kalau menurut saya pribadi itu sangat penting ya, kayak begitu. Oke,
Teman-teman, begitu panjang dan lebar saya berbicara seperti halnya orang pandai saja, padahal mah, aduh, ya pokoknya gini aja dah. Ambil yang baiknya, buang yang buruk. Kita di sini semuanya sharing kok. Nggak ada yang ngerasa paling pintar dan ngerasa paling bodoh. Apalagi nggak ada, jangan pernah merasa kita digurui atau kita menggurui. Jangan, brother. Kita satu komunitas, harus saling dukung, saling support, ya. Ada kekurangan, ajarin, kasih tahu. Misalkan ada teman, ya kasih tahu lah. Terus gimana caranya kita memulai? Harus hobi dulu, jangan langsung ke bisnis. Karena kalau langsung orientasi otak kita langsung ke uang akan repot. Tapi kalau kita suka dulu, hobi dulu, kita jalaninnya enjoy. Setelah kita enjoy, ketemu titik yang pas, teman-teman akan berpikir bagaimana caranya hobi gua ini bisa jadi bisnis kayak begitu ya. Iya, 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 iya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya share pada video kali ini. Mohon maaf bila videonya kepanjangan, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah. Kalau memang ada tambahan, komen di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng ya. Oke, pokoknya gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terus semangat, terus saling support, maju terus perjuangan Indonesia. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi Wahyudi pamit. Bye bye.